Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Iqbal Noviansa. Seperti biasanya kita akan membahas seputar tentang fisika. Nah, masih berkaitan dengan video saya yang sebelumnya, yang ini. Nah, yaitu tentang pemanfaatan aplikasi di smartphone untuk eksperimen fisika. Nah, waktu itu saya memperkenalkan penggunaan aplikasi frekuensi generator. Nah, di sini sudah saya install di smartphone frekuensi generator. Nah, cuma di sini kita akan melakukan eksperimen, tetapi kita install satu aplikasi lagi. Nah, aplikasi apa? Yaitu aplikasi untuk mengukur level kebisingan. Nah, tingkat kebisingan yang kita kenal dengan satuan taraf intensitas itu yaitu desibel. Nah, di sini adalah sound level meter, bisa cari juga di Play Store atau decibel meter. Nah, di situ banyak pilihannya, silakan pilih. Kalau mau mengikuti untuk yang di video ini, maka seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, silakan disiapkan untuk mencobanya di rumah kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan praktekkan untuk eksperimen yang di sini akan saya lakukan, yaitu adalah eksperimen taraf intensitas. Nah, di sini saya akan mengukur tingkat kebisingannya atau taraf intensitasnya itu menggunakan aplikasi tadi, decibel meter. Nah, sedangkan aplikasi frekuensi generatornya ini yaitu untuk sumber suaranya. Nah, sebagai sumber dari bunyinya. Nah, sehingga di sini saya memerlukan setidaknya 3 HP untuk melakukan eksperimen sederhana ini. Nah, jika memiliki jumlah HP yang lebih banyak, jika misalkan nantinya ingin diterapkan di kelas menggunakan sistem kelompok dan anggota kelompok memiliki atau membawa HP semuanya, maka itu akan lebih baik karena semakin banyak HP nanti akan semakin banyak data yang akan kita dapatkan. Oke, seperti apa percobaannya? Oke, saksikan video ini sampai selesai. Nah, eksperimen taraf intensitas ini akan saya bagi menjadi dua jenis percobaan, yaitu di sini yang pertama kita akan melihat pengaruh dari jarak sumber suara atau sumber bunyi terhadap alat ukurnya ya, terhadap alat ukurnya. Nah, di sini HP yang pertama saya buka dulu aplikasi decibel meternya. Ya, saya posisikan kira-kira di sini. Nah, akan saya posisikan di sini. Oke. Maka di sini terlihat ya, ketika saya berbicara dia akan tampak naik. Ya, perhatikan, maka angkanya itu turun ketika saya dalam kondisi hening ya, kondisi hening. Nah, berarti decibel meter ini kita pastikan berfungsi ya, Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan satu HP terlebih dahulu. Mungkin saya gunakan yang ini, kita coba. Nah, di sini kita buka aplikasi frekuensi generatornya. Nah, seperti biasanya di tampilan awal itu frekuensi standarnya di sini adalah 440 Hz untuk aplikasi ini. Nah, kita tidak ubah, kita coba pakai frekuensi seperti ini saja. Nah, kemudian karena kita ingin melihat pengaruh jaraknya, maka untuk eksperimen saya rekomendasikan bisa ikuti tabel yang di samping sini ya, tabel pengapanan di sini. Nah, kita lakukan beberapa kali untuk jarak yang berubah-ubah. Nah, sayangnya di sini saya tidak menyediakan penggaris atau meteran, sehingga nanti kalau untuk melakukan eksperimen, setiap jaraknya itu dicatat dan dicatat juga berapa nanti angka yang tercatat di decibel meternya. Oke, tapi kita akan lihat secara visualnya saja di sini, di video ini. Saya akan posisikannya seperti ini untuk sumber bunyinya. Nanti sumber bunyinya akan saya geser-geser semakin jauh. Kita lihat, perhatikan di decibel meternya. Oke, seperti apa? Oke, sangat menarik sekali ini percobaan. Oke. Ya, saya akan turunkan mic-nya di sini mendekati decibel meternya ya. Coba taruh di sini. Nah, kita akan coba percobaan yang pertama, yaitu pengaruh jarak sumber bunyi terhadap level kebisingan. Oke, kita hidupkan. Ini volumenya sudah saya fullkan. Oke.
Ya, angkanya di bawah 30 ya ketika masih belum ada sumber suara. Frekuensi generatornya saya matikan. Ya, di sini angkanya langsung naik tadi ya, sekitar 80 desibel. Ya, luar biasa, sangat menarik sekali. Belum saya geser, nah ini pada posisi awal. Nah, untuk percobaan mungkin nanti bisa sangat dekatkan sehingga jaraknya itu bisa kita anggap. Oke, sangat dekat. Kalau dalam eksperimen silakan di tabel pengamatannya diukur sebaik-baiknya, ukur jaraknya, perubahan jaraknya setiap berapa kali percobaan dan catat angka yang muncul di desibel meter. Ambil yang stabilnya saja. Sekarang saya geser, perhatikan secara perlahan. Ya, bisa dilihat tadi semakin saya geser ternyata angkanya terjadi perubahan pada desibel meternya. Oke, kita coba lagi. Karena ini pengaruh dari suara sekitar itu juga akan sangat berpengaruh pada desibel meternya. Nah, mungkin suara yang tertangkap di kamera itu tidak banyak, tetapi ya, di lingkungan sekitar ini karena saya menggunakan mikrofon tidak tertangkap oleh suara di video, tetapi di desibel meter dia sangat sensitif. Oke, kita ulangi lagi. Berada di sekitar 81 desibel ya. Ya, sangat menarik sekali. Ternyata kita bisa menggunakan dua aplikasi yang ada di smartphone ini untuk melakukan eksperimen fisika. Dan ini bisa kita lakukan untuk mempelajari konsep fisika sehingga tidak hanya sebatas matematis saja. Nah, seperti kita ketahui, pengaruh taraf intensitas, jarak terhadap taraf intensitas secara matematis bisa dilihat persamaannya di sini. Atau secara lebih detail bisa tonton video saya untuk penjelasan taraf intensitas, khusus taraf intensitas, baik ini percobaan yang pertama atau percobaan nanti yang kedua di video yang saya bisa cek di deskripsi atau di sini ya, klik di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan yang kedua. Artinya di sini model percobaan yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita melihat pengaruh jarak terhadap taraf intensitasnya atau level kebisingannya, maka di sini kita akan lihat pengaruh jumlah sumber suara atau sumber bunyinya. Nah, ini juga sering dibahas secara materi, ada rumus matematisnya, dan apalagi kalau misalkan di soal tes itu sering juga ditanyakan. Nah, kita tidak akan membahas itu di sini, tapi kita akan melihat secara praktiknya. Nah, kita akan eksperimenkan. Nah, di sini saya kebetulan di sini saya pinjam beberapa HP dan dapat 3 tadi. Nah, satu untuk alat ukurnya desibel meter. Nah, kita tambah satu lagi HP untuk install frekuensi generator. Jadi ada 2 sumber bunyi di sini. Nah, di sini kita install frekuensi generator, di sini juga install frekuensi generator. Dan kita akan nyalakan keduanya. Ya, kita akan nyalakan keduanya. Nah, dengan catatan di sini frekuensinya kita setting sama ya. Karena harus identik. Nah, identik di sini berarti kita gunakan aplikasi yang sama dan ya, frekuensi yang sama. Walaupun sih spek HP-nya berbeda, tapi kita abaikan itu karena sulit juga untuk mendapatkan spek HP yang sama ya. Oke. Maka di sini kita semoga
Tapi secara sebelumnya sudah saya cek, kalau misalkan frekuensi yang dihasilnya ini selisih, tentunya akan terjadi layangan. Nah, nanti kita perlihatkan yang layangannya itu seperti apa. Nah, misalkan seperti ini ya, misalkan 2 HP ini, kalau misalkan satunya 440 Hz, nah di sini juga 440 Hz, nah maka di sini tidak akan ada layangan bunyi, suaranya beriringan. Tapi kalau misalkan satunya saya geser, di sini satunya akan saya geser menjadi 452. Ya, bisa dilihat perbedaannya akan seperti ada yang kejar-kejaran gitu ya. Ya, kayak deng ya. Nah, itu karena adanya layangan bunyi. Ya, karena frekuensinya itu terjadi perbedaan frekuensi yang kita tangkap, maka itu yang disebut dengan layangan bunyi. Nah, tapi ketika sama tadi, ternyata tidak ada seperti ini. Berarti kita anggap maka sumber suaranya ini identik. Kita kembalikan dulu ke 440 Hz. Ya, sekarang sudah stabil lagi, tidak ada layangan bunyi. Ya, tidak ada layangan bunyi. Oke. Nah, kita akan coba satu sumber suara dulu. Kita matikan yang satunya. Nah, matikan dulu. Nah, pertama kita akan lihat satu sumber bunyi dulu, kita posisikan di sini ya. Kita posisikan di sini. Nah, untuk tabel pengamatannya bisa ya dilihat seperti ini. Ini pengaruh antara jumlah sumber suara. Ya, karena di sini saya terbatas cuma 2 sumber suara, 2 HP, maka 2 kali percobaan saja, yaitu 1 sumber suara dan 2 sumber suara. Nah, jika bisa lebih, maka bisa dilakukan pengulangan atau percobaan yang lebih banyak. 3 HP, 4 HP, 5 HP, 5 sumber suara. Oke? Nah, kita coba di sini. Perhatikan angka yang muncul di alat ukur desibel meter. Iya, di sini tadi masih di bawah 30 desibel. Ketika saya nyalakan 440 Hz, satu sumber suara terukur sekitar 75 desibel. Oke. Nah, sekarang kita tambah satu sumber suara lagi pada posisi yang sama. Maksudnya di jarak yang sama ya. Nah, kita pastikan jaraknya kurang lebih. Oke, sini. Dengan frekuensi yang sama. Perhatikan, kalau satu tadi sekitar 75 desibel ya. Luar biasa, sangat menarik sekali. Inilah fisika ya. Ternyata dengan 2 sumber suara di sini terjadi perubahan yang ada di desibel meternya. Bisa dilihat sendiri tadi. Bertambah ya tingkat kebisingannya. Nah, artinya semakin banyak di sini mungkin nanti bisa dilakukan percobaan yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih tepat. Nah, cuma secara matematis dan secara teorinya semakin banyak sumber suara seperti yang kita ketahui, maka tentunya akan semakin bertambah level kebisingannya. Oke? Nah, inilah alasan kenapa kalau misalkan banyak mesin ataupun sepeda motor yang dinyalakan secara bersama-sama, maka disitu akan menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Nah, kita mengenal ada yang namanya ambang batas kebisingan suara ya untuk manusia, maka jika melewati atau mendekati itu, maka itu akan juga tidak baik. Maka ada yang namanya polusi suara. Oke, mungkin video kita akan terbatas sampai di sini untuk percobaan taraf intensitasnya. Untuk percobaan lainnya mungkin nanti kita akan coba explore lagi di video yang lainnya untuk pemanfaatan aplikasi yang bisa kita install di HP dan berkaitan dengan fisika sehingga bisa kita eksperimenkan. Oke, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Semoga bermanfaat.